Aku menyesal telah menjadi istri kedua. Episode 2. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Baru saja mataku hendak terpejam, suara dering dari ponsel di dalam slim bag mengagetkanku. Cepat-cepat ku ambil perangkat itu. Nama Dilah muncul di layar sebagai penelpon. Dia adalah sahabat terdekatku. "Halo Dil," sapaku dengan suara pelan. "Halo Via, kamu sudah balik dari rumah orang tuamu?" tanyanya dari seberang sana. "Sudah Dil, kemarin," jawabku lemah. "Loh, bukannya kamu bilang mau seminggu? Terus kenapa suara kamu kayak gitu? Kamu lagi sakit ya?" serbunya dengan rentetan pertanyaan. "Ibu sudah sembuh, Dil. Jadi aku pulang lebih cepat." "Iya, aku lagi kurang enak badan." "Oh iya, soal orderan kue anniversary-ku, aku batalkan saja ya. Maaf ya, Dil. Gak apa-apa kan?" "Kenapa dibatalkan, Via?" "Ya nggak apa-apa sih, cuma aneh saja. Soalnya kamu kan semangat banget waktu pesan kue itu. Semua detailnya kamu atur sendiri." "Eh, aku..." Kalimatku terhenti begitu saja. Tenggorokanku mendadak tercekat. Air mata yang sedari tadi kutahan akhirnya mengalir deras. Aku menangis terseduh-seduh, seakan beban di dadaku semakin menghimpit. "Via, kamu itu kenapa sih?" Suara Dila terdengar penuh kekhawatiran. "Aku sekarang ada di Hotel Regina, Dil. Kamu bisa datang nggak? Aku benar-benar butuh teman sekarang," jawabku dengan suara serak. Sementara tangisku belum juga reda. "Aku akan ke sana sekarang juga, Via. Kebetulan aku lagi santai. Nggak ada pesanan. Tunggu aku ya." Telepon pun terputus. Memang Dila sering menerima pesanan kue ulang tahun, wedding cake, atau kue-kue untuk acara spesial lainnya. Tapi semua itu hanya sekedar hobi, bukan bisnis besar dengan toko resmi. Sambil duduk memeluk lutut, pikiranku kembali mengembara. Aku masih sulit menerima kenyataan. Kenapa hidupku berubah menjadi seperti ini? Ujian ini terasa begitu berat. Ya Allah, dalam sekejap, aku kehilangan suamiku. Rumah tangga yang kubayangkan akan bahagia hingga akhir hayat, ternyata harus hancur dalam waktu yang singkat. Mas Akmal, yang selama ini begitu aku percayai, tega membohongiku dengan cara yang begitu kejam. Andai mengakhiri hidup bukanlah dosa besar, mungkin aku sudah menyerah hari ini. Hatiku hancur, masa depanku nampak begitu suram. Aku mencintai Mas Akmal sepenuh hati, tapi aku tidak bisa menerima pengkhianatannya. Selang 15 menit kemudian, pintu terdengar diketuk. Aku bergegas turun dari ranjang, kemudian membukanya. Dila sudah berdiri di hadapanku. Dia tersenyum menatapku. "Masuk, Dil," ajakku sambil merangkul bahunya. Matanya terus saja memandangku. "Aku bawakan somai kesukaanmu. Kamu makan dulu ya," ujar Dila sambil meletakkan bungkusan berisi somai di atas lemari dekat TV. Aku mengangguk pelan. Dila memegang bahuku. Dia memindai seluruh wajahku. Tidak nyaman rasanya dia menatapku seperti itu. Ah, pasti wajahku terlihat sangat menyedihkan. "Kamu itu kenapa, Via? Cerita sama aku. Mata kamu sampai sembab dan bengkak seperti itu." Dia mengusap lembut pipiku, membingkai wajahku dengan kedua tangannya. "Mas Akmal, Dil. Mas Akmal." Belum sempat aku melanjutkan ucapanku, aku menghambur memeluknya. Dila mengusap-ngusap lembut punggungku, memberikan kekuatan. Aku tumpahkan tangisanku dalam dekapannya. Sahabat tempatku berbagi suka dan duka. Setelah tangisanku sedikit mereda, aku mengurai pelukan.
mengusap kedua pipi yang masih meninggalkan jejak air mata. Mata Dila pun terlihat berkaca-kaca. Dia menggenggam tanganku dengan erat. Ku tarik nafas dalam-dalam, lalu perlahan menghembuskannya. Setelahnya, ku ceritakan semua kepada Dila. Sesekali tanganku kembali mengusap sudut mata yang tak henti-hentinya mengeluarkan air. Dila pun juga sama. Dia terlihat menitikkan air mata mendengar ceritaku. Aku benar-benar tidak percaya Akmal bisa melakukan itu sama kamu, Via, ujar Dila geram. Aku bingung, Dil. Aku bingung harus apa sekarang, tanyaku setelah aku selesai bercerita. Kamu harus menenangkan dirimu dulu, Via. Aku gak akan ngasih saran agar kamu berpisah ataupun kembali kepada Mas Akmal. Karena jujur saja, kalau aku ada di posisi seperti ini, aku juga gak tahu harus berbuat apa, jawab Dila. Untuk sekarang, aku belum sanggup bertemu dengan Mas Akmal, Dila. Aku ingin menjauh dulu dari kehidupannya. Kenapa kamu nginap di hotel ini, Via? Kenapa kamu gak datang aja ke rumahku? Rumahku selalu terbuka untukmu, tutur Dila sambil memegang bahuku. Enggak, Dil. Aku gak mau merepotkan kamu. Aku juga gak enak sama suamimu. Takutnya malah jadi fitnah. Lagi pula, Mas Akmal pasti akan datang ke rumahmu untuk mencari aku. Kamu benar, Via. Terus sampai kapan kamu mau di sini? Sampai Bang Hamzah pulang dari Kalimantan, Dil. Setelah itu, aku akan tinggal sementara waktu di rumah Bang Hamzah. Aku gak bisa membayangkan respon kakakmu saat tahu apa yang telah terjadi sama kamu, Via. Aku menghela nafas pendek. Ya, aku pun sama. Entah apa yang akan kakakku itu lakukan pada Mas Akmal nanti. Secara, aku ini adalah adik kesayangan Bang Hamzah. Tentu saja, karena aku satu-satunya adiknya. Dari kecil dia selalu menjagaku. Usia kami terpaut lumayan jauh, yaitu 8 tahun. Dia tidak pernah membiarkan orang lain menyakiti adiknya. Pundaknya selalu menjadi tempat bersandar ternyaman untukku. Bahkan waktu kecil, Bang Hamzah rela gak jajan hanya agar aku bisa jajan. Ah abang, aku sangat merindukanmu. Setelah 1 jam kami mengobrol penuh kesedihan, Dila pun akhirnya pulang terlebih dahulu. Aku baru saja selesai melaksanakan sholat asar. Terlalu banyak menangis membuat kepalaku terasa pusing. Aku mengambil handuk, kemudian berjalan menuju kamar mandi. Mungkin guyuran shower akan sedikit mengurangi rasa sakit kepalaku. Gawai yang tadi sebelum mandi sempat aku hubungkan ke alat charger terdengar bergetar. Kuusap layarnya. Tampak 8 panggilan tak terjawab dari kontak yang sama. Kontak dengan nama suamiku tercinta. Ragu aku menjawab panggilan itu, namun lagi-lagi panggilan kembali masuk. Akhirnya dengan terpaksa, ku geser tombol biru, kemudian mendekatkan gawai ke telinga. Halo sayang, kamu di mana? Nada suara Mas Akmal terdengar sangat panik. Dia pasti sudah pulang kerja karena jam sudah menunjukkan pukul 5 sore. Tidak mungkin aku memberitahu keberadaanku. Sekuat tenaga aku tahan agar air mata ini tidak menetes. Kamu gak usah khawatir, Mas. Aku baik-baik saja. Aku berada di tempat yang aman. Aku butuh waktu untuk menyendiri, untuk menenangkan diriku sendiri. Sekuat apapun aku mencoba, tetap saja suaraku terdengar gemetar. Iya, tapi kamu ada di mana, sayang? Pulang ya, biar aku jemput. Gak usah, Mas. Sudah ku bilang aku mau sendiri. Aku mencarimu ke rumah Bang Hamzah, tapi gak ada siapa-siapa. Apa kamu pulang ke rumah orang tuamu? Tebak Mas Akmal. Tidak, Mas. Kamu sendiri tahu kan kalau ibu baru saja sembuh? Aku gak mau penyakit ibu kembali kambuh hanya gara-gara masalah ini. Tolong jangan cari aku, Mas. Hiduplah berdua dengan Mbak Yasmin. Belajarlah mencintai dia. Dia itu wanita yang baik dan solehah, Mas. Jangan sakiti dia hanya gara-gara dia gak bisa punya anak. Dan tolong lupakan aku. Segera ku tutup sambungan telepon tanpa menunggu jawaban darinya. Ku matikan benda pipih itu, lalu menghamburkannya ke atas ranjang. Aku kembali menangis. Lagi dan lagi.
Anehnya, air mata ini tak kunjung habis dan mengering. Meski rasanya aku sudah begitu lelah mengeluarkannya, hatiku sakit luar biasa. Meminta Mas Akmal untuk belajar mencintai Mbak Yasmin. Sementara aku pun masih begitu mencintainya. Aku sangat mencintainya, meski luka telah begitu dalam ia torehkan. Bagaimana mungkin aku bisa dengan mudah melupakannya? Dia sudah bertahta di hatiku begitu lama. Sejak aku baru saja masuk bangku kuliah, dan dia sudah masuk semester 5. Kami merajut cinta selama hampir 3 tahun, hingga pada sewaktu-waktu, Mas Akmal menghilang dari kehidupanku bak ditelan bumi, tanpa kabar. Puluhan laki-laki mencoba mendekatiku, tapi hatiku terlanjur menunggu Mas Akmal yang entah kapan akan kembali. Hingga di tahun keempat penantianku, kami kembali bertemu saat aku melamar pekerjaan di tempatnya bekerja. 2 bulan berselang setelah perjumpaan kami kembali, Mas Akmal mengungkapkan keinginannya untuk menikahiku. Tentu saja aku langsung menerimanya. Bukankah selama ini aku menolak banyak pria hanya karena masih menunggu laki-laki yang tak pernah terganti di hatiku? Aku sama sekali tidak mencium gelagat aneh saat Mas Akmal menikahiku. Bahkan saat keluarganya yang datang ke acara pernikahan kami hanya segelintir orang. Aku memakluminya karena keluarga besar Mas Akmal memang berada di luar kota. Apalagi hampir selama setahun pernikahan, sikapnya begitu lembut dan perhatian. Dia pun tidak pernah menyembunyikan gawainya, hingga aku tidak pernah mencurigainya. Hanya saja, Mas Akmal memang sering pergi keluar kota dengan alasan mengecek kantor cabang. Dalam sebulan bisa 3-4 kali dia keluar kota. Ternyata dia menemui Maduku, kakak Maduku. Rasanya aku menjadi wanita yang paling bodoh di dunia ini. Langit mulai gelap. Aku berdiri di depan jendela kamar, memandang keramaian jalanan di bawah sana. Kendaraan berlalu lalang, dan cahaya lampu mereka membentuk pemandangan yang indah dari tempatku berdiri. Secangkir teh melati hangat menemaniku malam ini. Meski perutku terasa lapar, aku masih enggan untuk makan. Rasanya seperti kemarin, aku belum benar-benar makan. Sejak kejadian itu, aku hanya mengganjal perut dengan roti coklat. Dan siang tadi, hanya menyentuh sedikit somai yang dibawakan oleh Dila. Rasa sakit di hatiku membuat makanan yang melewati tenggorokanku terasa hambar. Jam dinding menunjukkan pukul 10 malam. Aku sudah terbaring di tempat tidur, berselimut hangat. Hampir 1 jam berlalu, tapi mataku belum juga bisa terpejamkan. Ngantuk sepertinya enggan mendekat. Perutku terasa merontah, memaksa untuk diisi. Tapi aku malas keluar malam-malam hanya untuk mencari makanan. Namun aku sadar, aku tidak bisa terus begini. Jika aku mengabaikan kesehatanku, siapa yang akan merawatku jika aku sakit? Aku pun memutuskan untuk keluar. Setelah mengenakan sweater hitam dan jilbab pasmina yang disampirkan seadanya, aku turun menggunakan lift dan melangkah keluar ke jalan. Di area parkir, mataku menangkap seorang penjual nasi goreng di ujung jalan. Dengan langkah cepat, aku menuju ke sana, melewati keramaian jalan yang masih dihiasi deru kendaraan. "Mas, nasi gorengnya ya 1, dibungkus," pintaku pada penjual nasi goreng, seorang laki-laki muda yang terlihat cekatan. "Siap, Mbak. Silahkan duduk dulu ya. Tunggu sebentar," jawabnya ramah sambil mengaduk nasi goreng di wajan besar. Aku duduk di salah satu kursi plastik yang tersedia, memperhatikan suasana sekitar. Di depanku, sepasang kekasih terlihat menikmati sepiring nasi goreng bersama. Sang pria menyuapi pasangannya, lalu makan bergantian. Entah karena mereka hanya mampu membeli 1 porsi, atau memang ingin berbagi. Aku tidak tahu. Namun melihat mereka yang sederhana tapi begitu bahagia, hatiku terasa pilu. Aku iri melihat harmoni dan cinta yang terpancar di wajah mereka. "Ini nasi gorengnya, Mbak," kata penjual itu, menyerahkan bungkusan nasi goreng. Aku memberikan selembar uang dan menerima kembalian, lalu bangkit untuk kembali ke hotel.
Langkahku pelan, mataku tertunduk memperhatikan bayangan kakiku sendiri. Buk! Tubuhku bertabrakan dengan seseorang. Aku terjatuh, dan plastik nasi goreng di tanganku terlepas. Maaf, aku tidak sengaja, ujar suara pria di hadapanku. Biar aku bantu ya, tambahnya sambil mengulurkan tangannya. Dengan sigap aku menepis bantuannya. Tidak usah, aku bisa kok sendiri. Ketika aku berdiri dan wajah kami beradu pandang, laki-laki itu nampak terkejut. Safia? Tanyanya lirih. Bang Iksan, sahutku sambil tersenyum ke arahnya. Mataku membulat melihatnya. Bahkan tadi aku tidak mengenal suaranya karena Bang Iksan memakai masker. Bang Iksan adalah sahabat Bang Hamzah, kakakku. Mereka bersahabat sejak duduk di bangku SMA. Bahkan bisnis yang sekarang Bang Hamzah rintis, itu bisnis berdua dengan Bang Iksan. Bang Iksan sering main bahkan menginap di rumahku, hingga menyebabkan aku pun ikut akrab dan menganggapnya sebagai kakakku sendiri. Kamu ngapain malam-malam seperti ini di sini, Via? Tanya Bang Iksan, keningnya terlihat berkerut. Aku... Aku bingung harus menjawab apa. Secara tempat ini lumayan jauh dari rumahku. Justru abang yang ngapain di sini? Bukankah abang sedang di Kalimantan sama Bang Hamzah? Aku malah kembali bertanya, tentunya untuk mengalihkan pembicaraan. Aku nggak jadi ikut ke Kalimantan, Via. Kemarin mendadak meriang. Terpaksa Hamzah berangkat sendiri. Timpal Bang Iksan. Aku hanya mengangguk. Sekarang kamu sudah sehat, Bang? Tanyaku lagi. Alhamdulillah sudah baikan. Aku baru saja bertemu dengan teman-teman di sana. Bang Iksan menunjuk ke sebuah kafe tempat nongkrong anak muda yang menyediakan tempat karaoke juga. Temen apa temen, Bang? Godaku sambil menyikut pelan lengannya. Tak lupa kerlingan mata nakal kutunjukkan padanya. Temen, Via. Masa sih pacar? Dia juga laki-laki kok, sanggah Bang Iksan. Iya deh, iya. Secara abangku yang satu ini kan gak doyan perempuan. Tuturku sambil refleks menutup mulut dengan tangan. Siapa bilang? Enak saja. Gini-gini juga aku masih doyan kok sama perempuan. Perempuan yang mana? Perasaan aku belum pernah tuh melihat abang bawa perempuan. Apalagi ngenalin aku sama pacar abang. Aku mendekap tanganku di dada sambil mengerucutkan bibirku. Ya lain kali aku kenalin, tuturnya sambil berjejak. Ngomong-ngomong, kenapa pertanyaanku tadi belum kamu jawab? Sedang apa kamu di sini malam-malam? Akmal mana? Wajahnya celingukan memperhatikan sekeliling. Bang, itu... Aku menggaruk-garuk tengkuk yang tak gatal. Aku duluan ya, Bang. Udah ada yang nungguin. Aku berjalan sedikit cepat meninggalkannya yang masih mematung. Tapi Via, Bang Iksan terdengar sedikit berteriak. Aku menoleh sebentar sambil melambaikan tangan. Aku tidak ingin dulu bercerita kepadanya. Takut dia akan memberitahu Bang Hamzah. Lebih baik aku menghindar agar dia tidak curiga. Mataku sudah kembali berkaca-kaca. Penglihatanku sudah buram tertutup kabut tebal yang menggenang di pelupuk mata. Sesekali kuusap air mataku yang lolos begitu saja, sembari terus berjalan menyusuri jalan ke arah hotel yang tinggal beberapa meter. Sesampainya di kamar hotel, mataku kembali menumpahkan air mata yang tadi sempat menggenang. Rasa sakit ini tidak ada habisnya. Tidur telungkup di atas ranjang hingga menyebabkan sebagian sprei basah oleh hujan air mata. Setelah puas mengeluarkan semua rasa sesak dengan tangisan, aku bangkit untuk duduk. Kulirik nasi goreng yang tadi sempat kusimpan dengan sembarang. Untung nasi gorengnya tidak tumpah saat aku bertabrakan dengan Bang Iksan tadi. Bergegas kubuka bungkusan nasi goreng itu, lalu mulai menyuap sedikit demi sedikit, meski tenggorokan terasa begitu seret untuk menelan makanan. Namun tetap kupaksakan. Aku harus kuat, harus sehat. Aku harus punya tenaga untuk menghadapi kenyataan ini.
Cahaya matahari menerobos masuk melalui celah-celah jendela yang tertutup tirai. Aku mengeliat, meregangkan otot-otot tubuhku yang terasa kaku. Sehabis melaksanakan sholat subuh, aku memutuskan untuk tidur lagi. Entah jam berapa semalam aku tertidur. Yang pasti, kepalaku ini masih terasa pusing karena terlalu lelah menangis. Setelah mandi dan berganti baju, aku keluar kamar untuk sarapan. Roti tawar dengan selai coklat menjadi pilihan sarapanku pagi ini. Juga segelas susu putih. Aku bangun, entah apa yang harus aku lakukan setelah ini. Bosan rasanya mengurung diri di dalam kamar. Apa aku harus mencari pekerjaan? Sepertinya tidak untuk sekarang. Pikiranku bahkan masih kacau. Aku memutuskan untuk kembali saja ke kamar hotel. Menonton acara TV yang sama sekali tidak menarik untuk ditonton. Bukan acaranya yang tidak menarik. Tepatnya aku yang tidak fokus menyimak acara yang ditayangkan. Pikiranku terus tertuju pada Mas Akmal. Apa yang Mas Akmal dan Yasmin lakukan semalam? Bodoh, kenapa aku memikirkan semua itu? Mereka kan suami istri. Mereka berhak melakukan apapun. Telepon yang bergetar di atas meja sebelah ranjang bergetar. Aku segera mengambilnya. Menatap nama yang terpampang di layar. Bang Hamzah. Kutarik nafas dalam-dalam, lalu menghembuskannya dengan pelan. Semoga nada suaraku tidak membuat Bang Hamzah curiga kalau aku sedang tidak baik-baik saja. Assalamualaikum, Via. Waalaikumsalam, Bang. Tumben nelpon siang-siang begini. Biasanya sibuk banget. Aku menetralkan perasaanku, mencoba berbicara senormal mungkin. Iya, Via, abang kangen. Abang kepikiran terus sama kamu. Gak tahu kenapa. Apakah ikatan persaudaraan antara aku dan Bang Hamzah membuat Bang Hamzah merasakan apa yang sedang aku rasakan? Via, kamu masih di sana kan? Iya bang, Safia juga kangen, jawabku. Kalau begitu, aku ke rumahmu ya sekarang juga, mau nganterin oleh-oleh. Loh, bukannya abang masih di Kalimantan? Kenapa tiba-tiba udah pulang aja? Tanyaku penasaran. Iya, abang percepat urusannya. Lagi pula sudah ada orang kepercayaan abang di sana yang akan mengurus semuanya. Gimana? Kamu di rumah kan? Abang kesana ya sekarang. Jangan. Kamu kenapa, Via? Kayaknya kok panik begitu? Enggak apa-apa, Bang. Biar aku saja ya yang ke rumah abang. Abang tunggu saja. Pasti capek kan baru datang? Ya sudah, aku siap-siap dulu ya, Bang. Aku langsung mematikan sambungan telepon. Bagaimana ini? Bang Hamzah sudah pulang dari Kalimantan. Apa aku ceritakan saja semuanya sekarang? Percuma aku tutupi. Toh Bang Hamzah akan curiga kenapa aku datang ke rumahnya dengan membawa koper. Tepat jam 1 siang, aku check out dari hotel tempatku menginap. Menunggu taksi online yang baru saja aku pesan. Setelah kurang lebih setengah jam perjalanan, taksi online sudah sampai di depan pagar rumah Bang Hamzah. Setelah membayar, aku turun dari taksi dengan perasaan tak karuan. Sang supir ikut turun dan menurunkan koper dari bagasi mobilnya. Makasih ya Pak, ucapku sambil tersenyum ramah. Sama-sama Bu, saya permisi ya. Sang supir sedikit membungkukkan badannya, kemudian kembali masuk ke dalam mobilnya. Setelahnya, mobil langsung meluncur pergi. Kakiku rasanya membeku. Aku mematung menatap rumah yang tak terlalu besar di hadapanku. Aku ragu untuk melangkah, belum siap dengan semua kemungkinan yang akan terjadi. Mbak Safia, tiba-tiba Mbok Nur sudah ada di depan pagar, bersiap membukakan pagar untukku. Aku tersenyum menatap wanita parubaya itu. Mbok Nur adalah asisten rumah tangga Bang Hamzah. Dia bekerja dari jam 6 pagi sampai jam 7 malam. Tapi jika Bang Hamzah pergi keluar kota, Mbok Nur pun tidak bekerja. Karena tugas Mbok Nur, selain membersihkan rumah,
juga memasak untuk sarapan dan makan malam Bang Hamzah. Ayo, masuk Non. Sini, kopernya Mbok yang bawakan, tutur Mbok Nur sambil mengambil koper dari tanganku. Gak apa-apa Mbok, biar saya saja yang bawa. Aku berusaha melarang Mbok Nur. Gak usah, Mbok masih kuat kok, jawabnya terkekeh. Mbok Nur sesekali terlihat mencuri pandang ke wajahku. Mungkin dalam hatinya bertanya-tanya, kenapa aku kesini dengan membawa koper segala? Mungkin juga dia heran melihatku yang memakai kacamata hitam tidak seperti biasanya. Ayo masuk Mbak. Mbok Nur membukakan pintu depan. Aku mengikutinya dari belakang. Dan Hamzah ada di kamarnya Mbak. Mbok panggilin dulu ya. Aku mengangguk, membiarkan wanita yang serupa ibuku itu melangkah ke arah kamar Bang Hamzah. Sementara aku mendaratkan bokongku di sofa ruang tamu. Suara derap langkah kaki terdengar. Laki-laki berbadan tinggi tegap itu kini sudah berada di hadapanku. Via, sapanya. Wajahku langsung mendongak menatap kakak laki-lakiku itu. Untungnya aku pakai kacamata hitam. Jadi Bang Hamzah tidak akan melihat bening-bening yang sudah menutupi manik mataku. Aku berdiri, kemudian memeluknya tanpa berkata. Alis Bang Hamzah terlihat bertaut melihat koper yang ada di sebelah sofa. Via, itu koper kamu? Aku bingung harus menjawab apa. Tenggorokanku terasa tercekat. Andai keluar satu patah kata saja dari mulutku, sudah dipastikan air mataku yang dari tadi sudah kutahan akan langsung turun berhamburan. Via, sebenarnya ada apa? Tanya Bang Hamzah memegang bahuku. Kemudian tangannya terulur hendak membuka kacamata hitamku. Bang Hamzah begitu terkejut setelah membuka kacamata hitam yang kugunakan. Sudah dipastikan mataku bengkak, wajahku sembab dan menyedihkan. Apa yang terjadi Via? Kenapa matamu sampai sembab seperti itu? Bang Hamzah memegang bahuku. Matanya menatap sendu ke mataku. Hening, lidahku keluh, dadaku begitu sesak. Bahkan untuk sekedar bernafas, aku kembali menghambur memeluk Bang Hamzah. Menangis sesenggukan, menumpahkan semua rasa sakit hatiku di dada bidangnya. Bang Hamzah seakan mengerti rasa sakit hatiku. Dia hanya memelukku erat, tanpa berkata, tanpa bersuara. Dia juga mengusap-ngusap punggungku dengan lembut, membuat kenyamanan seketika menyeruak di dalam dada. Ini minumannya. Kedatangan Mbok Nur membuatku mengurai pelukan dari tubuh Bang Hamzah. Wanita yang sudah bekerja hampir 3 tahun di rumah kakakku itu menyiapkan 2 gelas sirup jeruk di atas meja. Entah kenapa, Mbok Nur selalu saja memanggilku dengan Non. Padahal aku sudah menikah. Bahkan aku sering memintanya untuk memanggilku dengan nama saja. Kamu duduk dulu ya, Via. Bang Hamzah membantuku untuk duduk di sofa. Setelahnya, dia pun ikut duduk di sampingku. Ini minum dulu, biar kamu sedikit tenang. Bang Hamzah mengulurkan gelas ke tanganku. Lalu aku meminumnya seteguk. Rasa sejuk dan segar terasa mengalir di tenggorokanku. Sekarang coba ceritakan sama abang, sebenarnya apa yang terjadi? Bang Hamzah bertanya dengan lembut dan sangat hati-hati. Kemarin waktu abang mau berangkat ke Kalimantan, masih terlihat baik-baik saja. Kenapa baru ditinggal 2 hari sudah seperti ini? Lanjutnya lagi. Mas Akmal bang, Mas Akmal. Aku kembali menangis. Kutangkap wajahku dengan kedua tanganku. Aku tak sanggup melanjutkan kata-kataku. Memangnya Akmal kenapa? Apa yang dia lakukan? Apa dia selingkuh di belakangmu? Tebak Bang Hamzah. Aku hanya menggeleng pelan, mengusap air mata yang masih mengalir di pipi. Mas Akmal sudah membohongiku, Bang. Dia ternyata sudah mempunyai istri, dan aku hanya dijadikan istri kedua. Karena istri pertama Mas Akmal gak bisa punya anak. Aku berkata dengan tersengal-sengal. Sakit sekali rasanya mengingat semua itu. Hatiku bak ditusuk-tusuk, dicabik-cabik hingga tidak berbentuk. Apa? Bang Hamzah kemudian terkejut dengan perkataanku.
Matanya membulat sempurna. Kedua tangannya mengepal erat. Rahangnya terlihat mengeras, menandakan dia sedang berusaha menahan emosi yang begitu membara. Aku mengangguk, memberi kode bahwa apa yang baru saja aku katakan itu benar adanya. Awas saja kamu, Akmal. Berani-beraninya ya kamu menyakiti adikku, maka kamu akan berhadapan denganku, gumamnya, namun masih terdengar olehku. Bang Hamzah bangkit dari duduknya. Dia berjalan dengan cepat menuju pintu. Segera kususul dia, lalu mencengkram tangannya. Abang, abang mau kemana? Aku mau ke rumah Akmal. Aku mau buat perhitungan dengan dia. Bisa-bisanya dia menyakiti adikku, juga membohongi abang dan keluarga kita. Tatapan Bang Hamzah begitu menyala. Di matanya tergambar jelas kebencian dan kemarahan. Bahkan nafasnya pun terdengar memburu, menahan gejolak amarah dalam dadanya. Tidak, Bang. Jangan. Aku masih mencengkram tangannya dengan erat. Aku takut Bang Hamzah akan melakukan hal nekat yang akan membahayakan untuk Mas Akmal juga untuk dirinya. Terus kamu maunya gimana, Via? Bilang sama abang. Apa kamu mau abang membiarkan dia begitu saja setelah menyakitimu dan menipu semua orang? Bang Hamzah berkata dengan nada tinggi. Sepertinya dia kesal karena aku menghalanginya. Seorang penipu seperti dia itu harus diberi pelajaran, Via, agar tidak seenaknya menyakiti dan menipu orang lain di kemudian hari. Suara Bang Hamzah terdengar melemah. Dia menatapku dengan penuh kasih sayang. Aku tahu hatinya pasti begitu terluka melihat adik yang paling disayanginya ini menderita. Abang boleh ke rumah Bang Akmal, tapi aku ikut ya, Bang. Aku takut abang tidak bisa menahan emosi abang. Aku nggak mau abang ataupun Bang Akmal terluka. Kalau terjadi sesuatu sama Bang Akmal, abang bisa masuk penjara. Aku berusaha memberikan penjelasan kepada laki-laki yang dari dulu bersikap layaknya seorang kekasih itu. Ya, bahkan dulu hampir semua teman-temanku menyangka kalau dia adalah pacarku, bukan kakakku. Lagi pula, Bang Akmal jam segini masih bekerja. Percuma ke rumahnya juga nggak bakalan ada. Aku kembali bersuara. Bang Hamzah terlihat menghembuskan nafas pelan. Ya sudah, nanti malam saja ke rumahnya. Sekarang kamu istirahat dulu ya. Jangan sampai kamu terlihat begitu kacau di hadapan laki-laki brengsek itu. Kamu harus tunjukkan kalau kamu adalah wanita yang kuat. Kamu itu wanita yang tegar. Aku mengangguk pelan seraya tersenyum memandangnya. Kemudian berjalan menuju kamar yang biasa ku tempati kalau aku sedang menginap di sini. Selesai sholat maghrib dan makan malam, aku dan Bang Hamzah berangkat menuju rumah Bang Akmal yang berjarak kurang lebih 12 km dari rumah Bang Hamzah. Hatiku sedikit lebih tenang setelah bertemu dengan kakakku itu. Merasa punya tempat untuk mengadu dan bersandar. Bagiku, dia bukanlah sekedar kakak, tetapi pahlawan yang selalu menjaga dan melindungiku selain bapakku. Sebenarnya semalam Iksan telepon abang, ujar Bang Hamzah saat kami sedang di jalan. Dia bilang ketemu sama kamu di sekitar Hotel Regina. Katanya kamu terlihat tidak baik-baik saja. Mata kamu sembab, hidungmu juga merah. Makanya, tadi pagi abang putuskan untuk langsung pulang. Abang khawatir terjadi sesuatu yang buruk sama kamu. Lanjut Bang Hamzah sambil fokus menyetir. Ah, sudah aku duga. Pasti Bang Iksan yang sudah memberitahu kakakku ini. Aku memilih untuk diam, tidak menjawab. Mataku lebih memilih fokus melihat keluar jendela, memperhatikan ramainya lalu lintas di ibu kota. Sesekali mobil berhenti karena padatnya jalanan. Kurang lebih 30 menit, mobil yang dikendarai Bang Hamzah sampai di depan rumah Mas Akmal. Rumah yang hampir setahun kutempati dan menyimpan begitu banyak kenangan dan kebahagiaan antara aku dan laki-laki yang masih bergelar suamiku itu. Via, ayo kita turun. Bang Hamzah membuka pintu mobilnya. Tanpa disadari dia sudah turun duluan. Aku ragu untuk melangkah. Kakiku rasanya berat untuk digerakkan. Via, Bang Hamzah mengulurkan tangannya, membantuku turun dari mobil.
Setelah menghembuskan nafas kasar, akhirnya aku pun turun, berjalan di belakang tubuh tegap Bang Hamzah yang terlihat menahan amarah. Dia berjalan dengan cukup cepat, sehingga aku kesulitan untuk mensejajari langkahnya. Hatiku berdebar kencang bak genderang perang. Apalagi Bang Hamzah mulai mengetuk pintu. Hatiku semakin tidak karuan. Butiran bening mulai keluar dari dahiku. Tidak berselang lama, pintu pun terbuka, menampakkan laki-laki yang masih halal untukku di hadapanku. Rasanya ingin aku langsung menghambur memeluknya. Tidak bisa dipungkiri, cinta ini masih begitu besar. Rindu terasa begitu menyiksa menggerogoti jiwaku. Via, lirih Mas Akmal menatapku. Matanya nampak berbinar, menggambarkan dengan jelas bahwa kami sama-sama dilanda rindu luar biasa. Namun rasa sakit hatiku masih terasa lebih mendominasi, hingga aku dengan cepat memalingkan wajahku agar aku tidak terus menatapnya. Netraku terasa mulai memanas, namun sebisa mungkin aku menahannya. Teringat perkataan Bang Hamzah tadi, aku harus terlihat tegar. Plak! Tanpa diduga, Bang Hamzah langsung melayangkan tamparan pada pipi Mas Akmal. Mas Akmal terlihat kesakitan. Di sudut bibirnya terlihat cairan kental merah yang menggelayut. Buk! Kali ini Bang Hamzah menghantam perut Mas Akmal, membuat tubuh Mas Akmal limbung seketika, dan kemudian ambruk di lantai. Mas Akmal mengerang kesakitan. Dia memegang perut yang dihantam keras oleh Bang Hamzah. Bang Hamzah tidak berhenti, apalagi iba melihat kondisi adik iparnya itu. Dia mendekat, kakinya sudah terayun untuk menendang tubuh Mas Akmal. Kalau saja aku tidak buru-buru mencegahnya. Jangan Bang, jangan. Via mohon, cukup hentikan. Aku menangis sambil memegangi kaki Bang Hamzah. Meski luka hatiku begitu besar, tapi aku tetap tidak sanggup melihat laki-laki yang aku cintai seperti ini. Ada apa ini? Astagfirullah, Mas. Pekik Yasmin yang baru keluar dari kamar. Dia langsung menghampiri Mas Akmal, berjongkok, kemudian membantu Mas Akmal untuk berdiri. Yasmin, gumam Bang Hamzah. Wajah Yasmin mendongak seketika, memandang tepat ke arah Bang Hamzah. Mas Hamzah, lirih Yasmin. Aku terperangah menyaksikan semua ini. Jadi, Yasmin dan Bang Hamzah sudah saling kenal. Tapi di mana? Kenapa aku tidak pernah mengetahuinya?